Saat para wisatawan sedang berada di atas perahu, mereka tiba-tiba melihat bahwa buaya paling kuat di daerah itu telah mati di tepi sungai. Tubuhnya yang sangat besar terbelah menjadi dua, dan pemandangan mengerikan itu langsung membuat semua orang ketakutan. Bahkan pemandu wisata pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Secara logis, makhluk itu adalah predator paling dominan di wilayah tersebut dan tidak memiliki musuh alami. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia segera memutuskan untuk kembali. Namun seorang wanita tua bersikeras agar perjalanan tetap dilanjutkan, karena ia sudah membayar biaya tur dan mengatakan bahwa hidup atau mati, ia akan tetap mengambil foto-foto buaya itu sebelum pergi. Dalam situasi yang begitu mengkhawatirkan, para wisatawan lainnya tidak setuju. Akhirnya, pemandu menyalakan mesin perahu dan mencoba menjauh secepat mungkin. Namun, belum lama melaju, perahu itu tampak menabrak sesuatu. Mesin langsung mati dan perahu terhenti di tengah air. Sesaat kemudian mereka diserang. Semua orang terjatuh ke dalam air. Untungnya, sebagian besar wisatawan bisa berenang dan berhasil naik ke atas lambung perahu yang terbalik. Sayangnya, pemandu tidak seberuntung itu. Meskipun akhirnya berhasil diselamatkan, ia tidak menyadari bahwa dirinya telah digigit oleh seekor makhluk misterius. Makhluk itu kemudian mendorong perahu hingga menghantam akar pohon yang besar. Setelah itu, para wisatawan memanjat ke atas dahan pohon. Sementara Sally dan beberapa orang lainnya tetap tinggal untuk menolong sang pemandu. Meskipun luka gigitannya tidak mengenai arteri, ia telah kehilangan terlalu banyak darah sehingga kondisinya sangat kritis. Mereka harus segera menghentikan pendarahan. Pemandu menjelaskan bahwa ada sebuah kotak suar darurat di dalam air, dan bubuk sinyal di dalamnya dapat digunakan untuk memanaskan logam. Seorang asisten yang baik hati dengan sukarela mengambil kotak tersebut. Untungnya, semuanya berjalan lancar dan monster itu tidak menyerangnya. Sementara seorang pria tua memanaskan belati. Sally memasukkan sepotong kayu ke mulut pemandu agar ia dapat menahan rasa sakit saat lukanya dibakar. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu pingsan, tetapi beberapa menit kemudian ia kembali sadar. Karena mereka telah keluar dari jalur wisata, tidak ada sinyal di daerah itu, sehingga semua ponsel sama sekali tidak bisa digunakan. Pemandu tidak tahu makhluk apa yang telah menyerangnya. Ia hanya tahu bahwa makhluk itu cukup besar untuk menelannya bulat-bulat, meskipun akhirnya tidak jadi memakannya. Dari bentuk luka gigitannya, ia memperkirakan bahwa gigi monster itu memiliki panjang setidaknya 3 meter. Hal itu benar-benar tidak masuk akal. Meski begitu, ia juga membawa kabar baik. Perahu tersebut dilengkapi dengan pelacak GPS, sehingga cepat atau lambat, lokasi mereka pasti akan ditemukan. Masalahnya, tidak seorang pun sempat mengirimkan permintaan bantuan. Pemilik perusahaan kemungkinan baru akan memeriksa pelacak GPS setelah menyadari bahwa mereka belum kembali, yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Namun, baru 3 jam kemudian, pemandu itu kembali jatuh koma. Lukanya tampak mengalami infeksi, dan jika terus memburuk, ia pasti akan meninggal. Seolah keadaan belum cukup buruk, monster itu kembali muncul. Semua orang langsung panik. Pria tua itu segera memerintahkan semua orang untuk naik lebih tinggi ke atas pohon. Di tengah kepanikan, seorang anak laki-laki hampir terjatuh. Meskipun akhirnya tidak terjadi kecelakaan, kepanikan itu membuat Sally kehilangan keseimbangan saat berusaha melindungi putranya. Lalu ia pun terjatuh ke dalam air.